Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Wa nazala lan tumurun nama ta'ana semangsane nyacat, semangsane ngritik utawa nyacat. Sapa al-yahudu Yahudi. Nyacat to ngritik fi nashil kiblat ing dalam masalah dinasahe arah salat. Kiblat itu arah salat. Niku sangka Baitul Maqdis diarahno ning Ka'bah. Au fi sholatin nafilati utawa turun ing dalam masalah salat sunat ala rafilati ing atase kendaraan. Fisafari ing dalam walungan. Khaituma tawajjahat. Sekirane madhep piye wae apa rafilah. Khaituma tawajjahat. Sekirane madhep piye wae apa rafilah. Wa nazala fa ilana nazala apa sing turun walillahil masyriqu wal maghrib. Walillahi lan iku kagungane Allah. Al masyriqu utawi arah wetan. Wal maghribu lan arah kulon. Ail ardu tegese bumi kuluha ya sekabehane arep. Li annahuma krana sak temene masyriq lan maghrib iku nafiyata iku arah lorone arep. Ail ardu tegese bumi kuluha ya sekabehane arep li annahuma krana sak temene masyriq lan maghrib iku nafiyata iku arah lorone. Fa ena tuwallu mongko sekirane madhep sira kabeh. Kowe madhep ngetan cek ngulon cek ngalor ngidul saat salat ning kendaraan. Fasamma mongko ing kono-kono panggonan. Wajuhi mongko iku ing kono-kono panggonan wajuhi utawi madhep ning apa. Wujuhukum fi salat. Tegese fasamma fae nama tuwallu. Kowe madhepno wujuhakum ing boro-boro wajah sira kabeh fi salat ing dalem salat. Bi amrihi kelawan perintah Allah. Fasamma mongko ing kono-kono panggonan wajib utawi ridane Allah. Gunaga iku ing dalem kono-kono panggonan wajib utawi arahe Allah utawa ridane Allah. Asal sesuai perintah kiblat dulu dikse kiblat Allah. Allah tikang radiyah kang ridane sapa Allah ing kiblat. Inna wa sa'tanna Allah wasi'un dating jembar ya sautik si jembar apa fadlu apa fadle Allah kula ing saben-saben perkara. Alim untuk dating pirsa kita diri khalqihi lawan ngatur ning makhluk Allah. Ini kalau terang oleh masalah kiblat. Termasuk sifatnya Nabi sini disebut ning Taurat Injil niku sholat ilal kiblat. Apa itu kamu sholat apa? Ilal kiblat. Bahwa Nabi pernah ngalami dua sholat di dua kiblat. Jadi Nabi ketika hijrah tenggene Madinah, niku sholatnya kan yang Baitul Maqdis sekitar 16 bulan. Menurut ahli-ahli tarikh, karena Madinah itu sudah negara yang maju. Ya, jadi banyak orang Yahudi Nasrani sudah negara yang maju. Konsekuensi dari maju itu sudah banyak sekali informasi ilmiah tentang polemik agama, polemik religius, ya, kayak sekarang, kayak negara-negara sekarang. Sehingga ketika Nabi madhep Baitul Maqdis itu benar-benar menjadi Nabi tidak mengalami guncangan politik. Karena orang Yahudi dan Nasrani tidak janggal sebuah agama kok kiblatnya yang Baitul Maqdis. Itu tidak melahirkan kejanggalan sama sekali karena orang Nasrani punya Bethlehem, punya Bethesda, punya orang Yahudi jelas-jelas punya Baitul Maqdis karena Nabi Musa orang sana, sehingga tidak mengalami keguncangan sosial politik. Itu normal, sangat-sangat normal. Sehingga 16 bulan pertama Nabi di Madinah dan sholatnya madhep Baitul Maqdis ora ono reaksi Pak. Wala-wali zaman Nabi itu sering ngeluh sama pengiran. Gusti wong kula niku anak turune Ibrahim. Kiblatnya anut kiblatnya Nabi Musa. Hasil wala-wali zaman sampai pengiran dituruti kon madhep Mekah. Madhep Mekah mergo Nabi posisine ning Madinah ku perantau, paham gak meneh? Ning Madinah apa? Perantau. Dereng Yahudi cangkem elek. Dhisik wis bener dene madhep itu Mekah. Saiki berhubung kangen keluargane dene nak salat itu madhep desane. Mergo apa? Nggo kangenan mbek apa? Keluarga. Jadi ma wallahi hadhil qiblah illa rafatun li Muhammad kok padune kangen apa? Nah,
Dari sini ketok kamu nih. Betapa agama-agama itu mesti punya historis. Lah lucunya ning Taurat diterangno termasuk sifatnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Mulane sahabat muhajirin sing iman dhisik sampai sahabat Ansor sing menangi iman sedurunge napa nasul kiblat. Bangga. Mulane sampean nak maca ning gone sahabat-sahabat iku banggaane. Wa ana mimman shalla ilal kiblat. Aku termasuk periode Islam sing menangi sallallahu ilal kiblat. Jadi udah bangga. Mereka man'utun fit Taurat bahwa Nabi Muhammad termasuk ciri khasnya pernah sholat apa? Akhirnya setelah Nabi pindah ke Mekah itu menjadi perdebatan dari orang Yahudi. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Saya pun subha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Gerangan apa yang membuat Muhammad menjadi pindah kiblat? Dulu sudah benar, dia mengikuti tren agama Samawi. Agama Samawi itu Yahudi sama Nasrani dan semuanya mesti kiblatnya betul. Saya kira kok jadi ngono asal usul dia. Wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Nabi secara ilmiah menjawab bahwa Mekah itu memang kiblat. Ya, Mekah sing kampung halaman Nabi memang apa? Kiblat. Karena di situ ada Ka'bah. Paham ya? Di situ ada apa? Tapi orang Yahudi Nasrani itu tidak ngakui Ka'bah. Mengenai Ka'bah nasibnya bejo. Jadi Ka'bah itu nasibnya bejo. Mereka orang Yahudi Nasrani orang ngakoni gon suci. Orang ngakoni suci nasibnya kok Baitul Maqdis. Jadi perebutan. Orang tertarik wong Yahudi Nasrani ora tertarik mek Ka'bah. Cara kok nasibe kok Baitul Maqdis mek Masjid Aqsa. Wong Yahudi mempertahankan tembok ratapan. Wong Nasrani mempertahankan jejak-jejak Isa ya kawasan kuno. Wong Islam jarene Muhammad dianggap tau merah. Ngawus akhirnya masalah sampai sekarang. Itu mek Ka'bah. Ka'bah wong Yahudi Nasrani dari awal ora tertarik. Sehingga enggak pernah ada Nah, lalu kenapa Ka'bah menjadi kiblat itu janggal dari awal agama sama Yahudi Nasrani itu enggak ono sing madhep Ka'bah. Ya itu menunjukkan Nabi Muhammad itu seorang nabi karena beliau itu umumnya orang yang tidak terpelajar, orang enggak tahu baca sejarah. Akhirnya Nabi diwari Jibril, diwari pangeran. Ya itu ana ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi dibakatan apa. Dari Nabi, asli. Baitul Maqdis di Ka'bah itu kok. Nah ngajak tantang-tantangan asli. Mergo Mekah itu Ka'bah didirikan Ibrahim. Baitul Maqdis didirikan Musa. Periode ini Ibrahim mbek Musa dhisik Ibrahim. Nah ngajak disikan itu dhisik Ka'bah. Itu sana ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi dibakatan. Cuma kecelakaan Nabi Ibrahim secara sejarah, beliau kan terus balik malah yang Palestina. Sehingga hampir perasaan Yahudi Nasrani, Ibrahim itu pengaruh Yahudi Nasrani. Karena tak usah melahirkan Ismail, juga terus ditinggal balik ke Palestina. Itu makna sejarah. Sehingga roh Yahudi Nasrani, Ibrahim bagian dari Yahudi atau Nasrani. Sampai Quran berdino. Bantah makanya Ibrahim Yahudi wala Nasranian karena jadi kaya kiai duwe wil ning desa, duwe demenan ning desa. Wong roe dipunyai itu. Anak turune sing desa agak pati konangan. Konangane biasane nek periode putu mbah anak dibeli putu anake mbah. Lho kayak iki kisah nyata. Mergo kiye balik ning duwe. Jadi diakoni kan apa? Duwe iku anak turun. Ayo pirang-pirang. Nanti Jawa Timur ono guyon. Anak turune iki situ ku ngalim-alim termasuk kaya Ahmad Siddiq SQ. Tapi jarum Jawa Timur mana sini bisa. Tapi ini Gusti yang mboten bangga dadi anak putu universitas. Nanti angger wong gak bojo, wong angger tisor. Saking ngaji. Sama, jadi bojone iki ra bangga. Bojone iki Jawa Timur mesti bangga. Angger wong tak bojone iki Romli misalnya. Bojone apa? Ya Romli Pamekasan lho, endi Batu Ampar. Enggak gak tahu apa? Bojo. Walhasil secara sejarah Nabi Ibrahim balik nang pas. Jadi bahkan kelahiran Ismail langsung sekedap di sini. Bahkan sebagian dewan tidak dirubui sama. Lalu sama cerita Siti Hajar kamilan golek banyu. Karena enggak ditunggu Ibrahim. Sehingga sejarah ini mate pelepas. Supaya uang Yahudi Nasrani roh Ibrahim itu bagian dari itu. Karena beliau juga terus berkiblat di Baitul Maqdis, aktivitasnya di Gunung Zion di apa. Walhasil
Sebab itu dalam memori Yahudi Nasrani janggal ketika disebut ana kiblat sing jenenge Ka'bah. Akhirnya dirunut ulang inna awala baitu di alinna silalani bakat tambah. Iku buktine Ibrahim tahu garwa Sayyidah Hajar dan menempat tinggal di Mekah. Ibrahim melahirno Ismail. Lah Ismail iki sing kemudian menjadi cikal bakal bapak wong Mekah. Paham enggak? Mergo pertamane Mekah enggak ada siapa-siapa. Nane semua bangsa Mekah itu berani ngizuriatin Ismail. Bahwa Ibrahim balik ning gone Palestina. Nglahirno dinasti sing disebut dinasti Yahudiyah. Mergo Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ane gone Quran terangno wa miwaro Ishaq Yakub. Bergenerasi Ishak ana generasi Yakub. Yakub dia anak Yahuda. Dulure Nabi Yusuf termasuk apa? Generasi Yahuda ini kemudian menjelma menjadi Yahudi. So, akhirnya Quran menurut sejarah ulang bahwa Nabi yang bernama Ibrahim nate urip di Mekah lan lahirno Ismail. Dan saat di Mekah Nabi Ibrahim mendirikan apa? Ka'bah. Makanya surat-surat Baqarah mesti ini murni sejarah. Terus wa idyarfa Ibrahimul qawaidam dan wa Ismail rabbana taqabbal minna itu murni. Itu mulanya ayat-ayat Madaniyah itu ora ono sing ayat-ayat iku Pak, ora ono sing ayat-ayat ibadah. Lebih karena perdebatan. Lebih karena ayat khusumah. Mulanya nek wong pakar-pakar tafsir mlebon ayat Madaniyah sebagai ayatul jadal. Lebih karena perdebatan. Jadi misalnya ada klaim Yahudi Nasrani bahwa kiblat tertua Baitul Maqdis. Ternyata di debat di Quran inna awalan apa? Baitul. Setelah dilacak faktanya memang demikian. Paham enggak? Terus diulang lagi sejarah bahwa Idyar fa Ibrahimul qawaida min al-baiti apa? Wa Ismail. Bahwa pendiri Ka'bah itu Ibrahim Ismail karena dulu yang membangun fondasi-fondasinya juga Ibrahim. Nah, kemudian fakta sejarah ini hilang. Sebab itu Quran nganti kangelan nerangno bukti sejarah. Iki sing disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Kowe nek ora percaya nak Ka'bah gawane Ibrahim, delok watu sing ning gone Ka'bah. Iku ana watu sing dadi tipak glamaan Ibrahim. Iku tipak glamaan Ibrahim Ismail zaman bangun apa? Lalu yang dimaksud makam Ibrahim adalah Al-Hajar Al-Ladzi apa istana ilahi Ibrahim. Itu watu sing digawe ganjil Nabi Ibrahim zaman bangun apa? Cara saiki bukti empiris fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Iku ana jejak. Itu kali kayak ini Bonang. Bukti bahwa Sunan Bonang hidupnya di kawasan Lasem karena pas sujudannya di Bonang Lasem, bukan di Tuban. Itu Tuban ini mau tinggal makam. Nah Tuban oleh sudah di kota santri. Sunan Bonang uripe di kawasan Lasem. Sehingga pendiri-pendiri pondok di Lasem memang titisannya Sunan Bonang. Kawasan Lasem, Sedan, Sarang. Mulane kados ning gone Perak ana makam yang muridé Sunan Bonang Kasoleh. Karena memang beliau hidupnya di kawasan situ. Mulia ya ning gone Bonang Lasem. Beliau punya pasujudan di situ. Gila itu Wislir Negono, Putri Cempo itu, dan sebagainya. Hingga untuk berkait aktivitas kealiman Sunan Bonang itu daerah sini. Sarang, Lasem, ya karena memang aktivitasnya beliau di sini. Cuma karena secara sejarah Tuban itu dulu pelabuhan besar. Sehingga saat tentara Tartar mau menjajah Majapahit itu kan tujuannya di sini. Jadi kalau cerita-cerita belanja Milo kepengen nantang kesaktian Sunan Bonang yang mesti singgahnya di Tuban karena pelabuhannya apa? Di Tuban. Tapi kalau aktivitas kealiman beliau itu di sini. Itu cara Ka'bah itu fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Buktinya itu jejak pasujudannya semuanya di Lasem. Paham ya? Itu sama dengan Ibrahim. Itu makam Ibrahim itu orang makam kuburan. Itu kan waktu kan. Jadi dia ada sampai tahu kaji. Nah itu memang sehingga ayat-ayat Madaniyah itu lebih ke ayat mujadalah. Makanya nanti di ilmu tafsir dimasukkan ayatul jadal. Bukan ayat-ayat ibadah. Rata-rata ayat jadal perdebatan. Karena memang sudah permainan ilmu kelas tinggi itu tadi. Jadi ketika Muhammad ditanya, "Kowe kok madhep kiblat itu alasan apa? Madhep Ka'bah." Karena mereka sudah lupa sejarah bahwa Ibrahim pernah. Kenapa kok lupa? Lalu asal usulnya kenapa? Karena Ibrahim dapat anak ini. Kamu mulai nek, ayo semari perkara kan dia mulai barang. Jadi umpama kiai gede itu duwe wayoan ning desa iku terus manggon kono kan konangan.
Balik meneh kemarin bilang. Lho kan kata tuh. Ke Bisri di garwane Tegal. Iku roe terlambat. Ana kan bare aku sing kok gabut. Iku roe sepuh. Ya kayak ora kurang. Lha iku umpama ana sejarah. Umpama iku nabi kan. Jadi putra-putrane ngrumat kan jelas-jelas. Terus beliau sepuh. Ada cerita lagi gede wae-wae. Bojone sini Zainab bisa. Sampai mati kita nyata ya. Zainab kula ta sing bojo pertama kula. Oh itu aja Zainab Zainab. Sebelum bojo kedua ne ora Zainab kula. Artinya terus sejarah kan terputus. Sejarah identitas Ibrahim nate teng Mekah niku terputus. Lho soal saiki terkuat aja era Islam terkenal, terus ono Quran sing terkenal niku. Kadang zaman niku ora. Ya. Gak ana. Itu kali-kali Bazuber itu wong Gondan. Tapi ketika beliau besar-besaran, sejarah tertutup. Nah, ini wajib apa? Gondan. Kayak gitu itu. Sejarah itu akan tertutup karena domisili tokohnya. Karena beliau wong ngeroy, beliau wong alim, sarang titik. Kayak aku enten misalnya wong ngeroy Gus Bae wong naruhan, padahal bapakku wong. Karena secara fisik domisili di sini. Ya kayak begitu. Itu Ibrahim terus pulang lagi ke Palestina. Lalu di Palestina adalah anak turunnya Ibrahim itu wong terkenal. Yaitu Nabi Ishak dia anak Nabi Yakub. Kemudian jadi dinasti besar. Sengko kelompok Nabi Yusuf jadi dinasti besar di Mesir. Sempat jadi raja kan. Nabi Yusuf bin Yamin. Seng kelompok Yahuda itu jadi wong top di Palestina. Jadi jabat. Seng Ismail kere. Kalau gue ulang-ulang awal kere tetap populer. Jadi Nabi Ibrahim sing anak turunan Palestina mau kelar-kelar enggak? Periode Nabi Yusuf sempat jadi perdana menteri di Mesir. Yahuda jadi wong hebat ning Palestina. Ismail kene ning utara kelar mangan, iku biwadin wiri napa? Kelar mangan mau ukuran robana lukimus salat. Pokoke kelar mangan ku kena nggo sang salat ora nganti bangun negara kok bangun negara kere kok. Wah. Bang, akhirnya wong roh Ibrahim bapak dari kerajaan Palestina Mesir. Sing kok ibu sitae Nabi Yusuf termasuk putu Ibrahim dadi napa roji. Lan wong nak muji Yusuf ku Al-Karim, Ibnu Al-Karim napa? Ibnu Al-Karim. Kaya Yusuf bin Yakub bin Ishak. Jadi satu-satunya nabi sing bapak turun nabi ya bisa. Wis buanteng raja anake nabi yo nabi. Putune nabi piye. Iya, raja pisan kan. Jabat. Jadi jabat. Akhirnya tingkat kepopuleran dinasti Ibrahim yang di Palestina itu enggak tertandingi dengan yang keadaan ini. Mana ini tiba itu dari kultus selalu tetap rasa nerang. Berjanji berarti rasa nerang. Warafuhu ilal khalili Ibrahim amsa kadu seriwa. Meskipun soal nasabe Sayyid Adnan untuk Ibrahim itu tidak dibicarakan oleh syariat. Mereka nasabe itu, karena mereka orang-orang miskin juga populer, ngelacak rakang ngelang. Itu nak rojo, Pangeran Philip 1, Philip 2, Philip 3 rakang kan, Sultan 10, 9 mereka rojo. Nah, orang kere paling ngelacak, bapak harus ngilang ning Batam. Orang kere wah, langsung hilang ning Tiung. Era mbah kita mbah wian udah saya ketemu ning Surabaya. Waduh, mbah kita kawin pada ning dah. Dari ada anak merantau bodoh nanti hilang atau ya kok kamu ini wong pati rae wong pati. Nek ra diterangno asline bangunan wong ora ro. Pokoke wong gak domisili sing ngenteni nerangno kan. Mergo mesti wong iku ngukuri alamat nganggo tempat apa? Domisili. Walhasil Nabi Yusuf itu kan terkenal. Sebab itu unsur nasabnya diketahui. Jelas Yusuf bin Yakub bin Ishak. Makanya terus Nabi bangsa Arab ke Ibrahim itu wa adna lu bila roibin inda zawil ulumin nasabiyah ila zabihi napa Ismail anisbatu amanta wis jelas na wa adna lu bila roibin inda zawil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail jelas secara teori nasab adna itu Nabi Ismail tapi tiba kan aneh berjanji kan wong jare mesti tok Nabi Ismail tok Ibrahim iki angsakan Husari apa wah lucu padahal Ismail mesti ben Ibrahim. Mereka gak iso buktekno silsilah. Golek Adnan bin sapa dene pusing. Lho nglacak silsilah wong ora terkenal angel lho, Pak. Jajal ki nglacak Hamengkubuwono 10. Kowe ora pakar lah roh to. Ya Hamengkubuwono 10 ya bin 9 bin 8. Ora roh ya.
Jajal kayak ngelacak putune Mbah Zubair sing liwat Mbah Mun gampang karena populer. Jajal putu Mbah Zubair sing ora liwat populer. Misalnya putrine Mbah Zubair ana sing tok Suwedang, Guswati. Sasaran ora roh, padahal ya putu napa? Mbah Zubair. Jajal sing liwat Mbah Mun. Putu Mbah Zubair. Mengane wong sing ra terkenal kudu siap kalah maksudnya. Lha iya lho kan. Wes kaya cara wis foto-foto putu Mbah Zubair wong sepakat putu Mbah Zubair. Sebenarnya dinasti mesti hilang tuh, ada kerajaan terus jawab hilang. Lah, sing dinasti kok Ismail raja, jadi dia. Mau cerita anak ngenes. Nabi Ismail golek mangan ini dhisik kang. Sayyid Adnan golek mangan kan. Padahal dinasti Yusuf. Dinasti Yusuf itu sampean delok teng mungkit Yusuf 1, Yusuf 2, Yusuf apa penguasa Mesir sekian, Firaun sekian sing wong tafsir Munir kabeh iso ngelacak. Yusuf sing Firaun sing diadepi Musa itu Firaun kesekian. Ya toh sing diadepi Nabi Yusuf Firaun. Ya, Firaun nama gelar kan. Nama gelar kerajaan. Ya. Makanya Nabi Yusuf raja itu yang menangi generasi Firaun. Nabi Musa yang menangi generasi Firaun. Bahkan Firaun keberapa kan. Tapi bisa dilacak karena mereka orang-orang populer. Beda nak Sayyid Ismail. Mengenai ya mau wajibnya dilarutkan menjadi bin Nasabiyah ada Ismail. Secara teori sejarah meyakinkan sekali di Sayyid Adnan turunannya Ismail. Maksudnya meyakinkan gini, karena bangsa Mekah itu bangsa yang terbelakang, tidak kemana-mana. Jadi uang nak neng kawasan ngono, mesti turunannya Ismail. Yang pertama menghuni Mekah napa Ismail. Jadi kaya kowe ra roh nasabe wong ndi tapi nak wireng keriting mesti wong aborigin itu mesti asli Australia kan. Nek ana putihe mungkin blasteran wong Inggris. Dadi ora roh nasabe detail lah kan iso dihitung. Jenis rai ngene mesti asli Indonesia. Bahasa ireng. Kok artis kok wayu-wayu si blasteran. Terus jajal bapake Jerman. Artis Indonesia payu gede awake mergo wis blasteran. Paham ya? Artis sing top-top kok India gitu. Artis India kok wayu-wayu. Mergo blasteran Inggris. Sama nak lihat berita, itu wireng gitu. Wireng elak keriting, sini keli ular kubra loh, Pak. Kalau ular kubra disembah, paham gak ya? Dia ini cerita-cerita, itu dia asli. Tapi raro detail lah kan itu ditebak, mesti nasabe meyakinkan itu India, kok India. Ini dia ayu gak meyakinkan. Tenang gak? Setelah dirunut ternyata Inggris. Lah, saya aja kan bisa pakai teori itu bisa jelas-jelas dia itu enggak pernah keluar. Mesti ben apa? Ismail. Mulane wa adna nubila rizqin intazawil ulu min nasabi la tafi Ismailan suatu. Nisbat itu kan sesuatu yang tidak detail. Dinisbatno, maksudnya di mansubur yang sesuatu yang tidak apa? Detail. Mulane darani barang sing ora jelas kan nisbi. Barang apa? Nisbi, sesuatu yang tidak akurat itu bahasa Arabnya apa? Nisbi. Mulane nisbat itu muntah. Kira-kira ya kok ono gitu kira. Tapi yang kira-kira secara ilmiah itu tadi kayak rai-rai aborigin di Australia nopo Mana terusane ya lucu. Mereka mau wong jare nedok Nabi Ismail kok warafuhu ilal khalil Ibrahim. Amsakaan bisariu. Soal detail bin sapa itu tidak dibicarakan. Nah itu kan kira-kira bulat loh. Kowe golek nasabe kiai gede sing sangka turunan biasa. Gitu kan, misalnya kok Mbak Maksum Bali bin Maksum cek populer Maksum bin sapa wong biasa. Mbah Mun bin Zubair cek terkenal Zubair bin sapa wong ra. Wong Badahlan wis jeneng baptisan. Lha iki Mbah Mun cerita jeneng Jawane Abi Zubair Mbah Karlan. Cuma karena be ulama terus didadekno dah. Kan sudah orang awam wong. Ya sama seperti Ki Arwani bin Amin hilang. Wong mau bangga Gusulin bin Arwani. Amin itu wong biasa ta kok. Lha itu misalnya dirunut nang kode-kode ngeklaim turunan Sunan Kudus, terang gampang batu rekan. Jadi jujur ya, mengaku ya turunan Kudus nih, mbak-mbakku ya wong Kudus. Wah nacing ini sejarah itu bukti nacing tepat anda terkenal sih hilang. Ya. Sementara sini Palestina wong kelahan kabeh bahkan jabat. Nabi Yusuf juga jadi perdana menteri. Mulai nasabnya wong roh kabeh, Yusuf, bin Yakub bin esak bin. Mengenai tambah uang nak ngelem berlebihan Al-Karib nopo. Ada nak Ismail. Ceritanya yang boleh banyak kangenan. Di Ismail kecet terjadi Zamzam. Terus wong kere boleh banyak dewi Sayyidah Hajar pelayan jadi sa'i. Wong cerita khas wong kere kabeh.
Lho golek wong ape kelahiran golek bayi pelayan dhewe. Nek ora wong kere kan gak mungkin. Orang juga dikembang. Tapi makanya sejarah haji itu sejarah mengulang Ismail. Ibu kejadian Ismail pas nangis jadi Zamzam. Mulai melayuni Hajar golek dan jadi sah. Paham ya? Pas diri di setan Ibrahim kan nyembelih Ismail jadi balang. Paham ya? Itu kan semuanya mengulang sejarah Ibrahim. Ini agama Islam darahnya anit tabi bila tak Ibrahim Hanifah. Bahkan ada satu ritual yang murni mengenang perjalanan cinta. Nah, terus ketika Ibrahim balik rono, ketika Ismail periode gede balik. Dan pengiran ya, harus balik orang untuk tugas papua ke nyembelih anak. Terus pokoknya cerita di Mekah kan kabeh. Tekan balik, kok nyembelih apa? Soalnya cerita balang jumroh macam-macam. Itu nunjuknya kayak bahwa Mekah itu secara teori itu tua. Makanya terus Nabi Muhammad secara ilmiah nerang, inna awala baitul. Anakku bangga no Baitul Maqdis perkara didirikan Musa. Periode Musa itu rasa usai periode Ibrahim. Mestinya tetap tua. Ibrahim tua tak. Saya sing dimaksud Quran inna awala baitul wudi alina silalladzi takat mubaraka wa husnal bilal. Di Quran detailnya ngono kak. Kowe nek ora percaya fihi ayatum bayyinatum mutamad. Itu langsung bukti bahwa Sunan Bonang aktivitasnya di langsung kawasan langsung. Itu ya pasti judan itu. Mengenai versi sejarah sing akurat kok mulai sumur kepelap itu kan berangkat ke zaman Sunan Bonang. Cerita-cerita pewayangan asam. Warang belancak minus juwaduk melayu terus nyemplung sumur. Sumurnya suka enak nafas Sunan Bonang kan darah di Sunan. Terus merucut. Tidak pamutan dari modal. Ada sejarah itu. Jadi sumber kemudiannya tukaran musuhnya mlebu apa? Sumber cuma kira terus ketutup enggak? Dasar orang jaduk iki iso apa? Makanya kayak Tuban ada pondok. Sebenarnya memang tua Rembang. Saya sudah Rembang gitu sambung ke Kudus. Karena Sunan Kudus kebetulan juga senang bikin monarki. Jadi beliau tipikal ulama yang senang monarki. Beliau punya kantor, punya pendopo. Karena beliau jabatannya itu qadhi. Paham, cara saya ini Sunan Kudus apa? Qadhi. Sebab itu semua sengketa kewalian dan kekuasaan Sunan Kudus terpisah. Mana di Kudus ini ngono ya harus sejarah. Sunan Kudus itu tipikal kiai yang malah urus-urus perkara karena dia jabat qadhi. Mana itu pendopo, itu kantor. Masuk beliau ikut nangani konflik terparah di Wali Songo itu zaman Arya Penangsang itu karena Sutono Ijo. Itu kan ramai kan. Dia yang termasuk. Beliau lebih mihak Arya Penangsang karena dianggap lebih sesuai syariat. Di konon wala-wali zaman walhasil kalau Kalijogo lebih mihak Hadi Wijo. Jadi Pangeran Jogja. Apa gelar itu Pangeran? Suto Wijo. Barang-barang walhasil wala-wali zaman Arya Penangsang itu. Terang bisa kan bertaruh nak sing kalah rasa kerajaan. Akhirnya Jepang itu mau jadi adipaten kabupaten. Ini jadi kerajaan Jogja. Kemenang terang kenapa? Lalu wong Jogja itu lebih pengagum Kalijogo karena dulu yang bela Sutowijoyo kan itu Kalijogo. Sunan Kudus beda. Sebenarnya kan kayak kalah. Coba Arya Penangsang kenapa? Lalu kalau kecamatan wak jenis kecamatan Pleret lah, asing Tanggoni. Jadi saya terkenal ini sejarah Arya Penangsang kalah ditumbak abek kiai apa Pleret. Dia badek nang kampungku Pleret. Tapi itu menunjukkan sejarah bahwa Sunan Kudus itu jabat. Ketika ramai begitu, bila-balik angker keramaian udah ada muslim. Soalnya wali-wali model Sunan Kudus, gak malam muka, kudu, murah semua. Mari godaane angel ora karuan dari godane itu ra siap ngadep ya, Bang. Iya, minggat. Jadi wali sing minggat itu ya pirang-pirang. Tali Joko minggat ning kawasan Jogja. Nanti dadi Jipang dadi napa golongane Joko Tingkir kawasan Solo 3, kawasan Solo sampai dadi Jogja. Tapi saya kemarin gede, mau ora ngono iku Islam lambat masuk ning Jawa bagian kidul ya bagian selatan. Mergo Wali Songo itu kan di Pantura semua. Terkonsentrasi di Pantura. Kenapa di Pantura? Karena pelabuhan. Dulu itu Islam dari luar, dari Pakistan, dari India dan mesti mlebu apa? Pantura tuh, karena dulu hanya ada sarana pelabuhan. Paham?
Kayaknya mesti ini kawasan Pantura. Tapi sekemarin konflik itu Islam nyebar nganti ngidul gara-gara kali Joko keluyuran dodin gitu. Mulane Yogyakarta pirang-pirang aliran-aliran rasolat. Jadi jenenge aliran kali Joko itu jenenge. Mulane kalau universitas podo-podo UI ini sing nganggo jeneng kali Joko ra Jogja. Universitas Islam Negeri nganggo jeneng kali Joko ra malah napa? Itu memang sejarah terus. Dan Arab percaya fihi ayatum bayyinah. Jejaknya kali cukup banyak sekali memang di kawasan Tingkir. Karena dia terus di murid-murid. Kok Joko Tingkir, Sutowijoyo, terus sekarang ada desa namanya Ki Pleret kan dulu sejarahnya. Karena saat Sutowijoyo ngalah Narsangkan untuk tumbak nama Ki Pleret. Itu ketok sekali. Kalau sejarah begitu tuh kelihatan sekali. Ini tuh fihi ayatum bayyinah itu makom. Lah Sunan Kudus pakai standar saya. Ini rasa model Sutowijoyo. Itu kecil. Sampai saya ini Kudus standar syariatnya tinggi. Sholat itu agak serbanan mau keruh tenan kalau santri Kudus. Barang ini sekarang untuk sholat serbanan sihnya. Lalu tenan, wong serbanan hilang, gue tampar tenan. Mereka muir nak serbanan walau fakir nggak rahasia. Ini kenapa santri Kudus? Ini kan rata anggung ini. 1.000 kali itu. Oh iya. Itu kan masya Allah sebanyak 20. Saking sunate. Niku laisa ya hukum. Iya. Sampai wahid. Ora oleh salat tahajud juga. Terus sekarang terono ngono-ngono kan. Belum salat piro-piro. Nanti arang salat ra kodok iku apik. Kudus temen. Mergo ora oleh salat tahajud kan. Masuk joban serban macam-macam. Parah terus enggak jamaah ya, maghrib langsung. Oh, pakaiannya resmi. Wong kita kuwi mesti menyaan terus makan di jasa. Ya karena memang Sunan Kudus begitu. Itu beda dengan dinasti Sunan Bonang. Kan wali songo paling alim itu kan Sunan Ampel sama Sunan Bonang. Sing alim itu. Sunan Ampel garwan memang bapak kealiman Sunan Ampel karena dia orang alim. Terus Sunan Bonang putrane Sunan Ampel yang nitis alim itu. Hasil wong alim itu mesti punya keluasan pandang. Hasil. Beliau punya perilaku ibadah yang standar, gak terlalu repot. Ya ngakoni proses yang berbeda. Nanti Sunan Bonang di murid kali Joko ya biasa. Muridnya ora tau ketunan malah nganggo. Nganggo apa jenis cara Jawa Pak? Blangkon. Perilakunya ya gak normal, artinya gak normal khas wali ya mereman terus. Muridnya ya gawe wayang, gawe ketoprak ngono ya sejarah. Tapi Sunan Bonang kan orang alim, kekuatan ilmunya itu mentoleransi itu. Namanya cara alim kaliber kan. Ya wong macam-macam, masalah maslahat. Kan itu memang enggak apa-apa itu. Tapi itu Sunan Bonang sama Sunan Ampel itu sama-sama melahirkan varian-varian dalam Islam yang luar biasa. Karena mereka orang alim. Misalnya kayak Mbah Mun kayak aku, atas nama wong alim sih gampang toleran. Karena punya wacana yang luas itu. Ya biasa saja melihat yang beda-beda itu. Tiap ngaji wong ngerono sing kotok-kotok mesti fikih ra ngalim. Fikih ngalim kok ya oleh. Semua wajib tenanan haram-haram kok fikih. Sing kaliber ya oleh meneh. Lah kok masalah haji. Haji kayak apa aturan jelas. Masalah wukuf ngene-ngene. Ben ngaji ngalim wukuf usah walau mururan senajan untuk liwat. Oke kadang mesti kurang ajar walau li tolabi abigen. Senajan to liwat ambek golek duit ilang ya golek apa barang apa. Bukan tek ngambil itu kan pelecehan ibadah. Tapi ibadah disahno senajan to murure walau li tolabi napa? Abigen. Itu betapa kan keluasan ilmiah kadang terus nglonggar itu sampai begitu kan tek ngambil ngono ibadah walau li tolabi apa? Sunan Bonang itu tidak apa-apa. Itu beda dengan Sunan Kudus. Sunan yang paling ekstrim gitu itu Sunan Kudus, Sunan Giri kan. Sunan Giri yang sekarang mengenai Giri, yang saya anak turunnya pondok di turun Mbak Gopur kan, mengenai Giri. Ya itu kan termasuk di syariat. Jadi beliau termasuk mewarisi Sunan Ampel yang khas syariat. Dan beliau murid Sunan Ampel. Gila jadi mantunya, tapi yang jelas murid beliau lama ngaji di Sunan Ampel. Itu masuk fanatik kalau syariat. Ini sejarah para kiai yang gak ditulis buku sejarah para kiai. Itu musuh besar kali Joko kata musuh. Joko itu tahu ge wayang tengul wayang wong. Itu kekuatan man sawara suratan haram bersoe. Tukaran. Tukaran Sunan Kalijaga temu. Ora kok enak iki ora jenis iki iku. Iki niate dakwah ora jenis sing mlebu hadis iku kok itu. Akhirnya di tengah-tengah Sunan Bonang. Tengah-tengah jenisnya. Nah wayang tengul pancen mirip Pak.
Tapi gepeng itu jadi wayang apa? Karena itu agak mirip uang. Jadi itu apa? Kompromi. Mereka ciri utama sing dikon ngekeki nyawa nak bentuke layak kaya nyawa nak gepeng kan ora iso wong keprindes sudah mati. Artinya itu kowe tahu kan bahwa sebetulnya Wali Songo itu ya tidak terus mulus sepakat itu enggak. Itu karena terus ya, secara ideologis. Cuma mereka disatukan oleh seorang satu guru. Itu senang. Kebetulan mereka punya guru yang generasinya jauh sebelum itu. Namanya mutlak. Wali 9 sepakat Sunan Ampel itu Senjata. Karena memang yang pertama. Dia ya guru Raden Kata, guru Ma'abai Sunan Bonang. Semua itu diutang ilmu ke Sunan. Itu enak. Jika ada pemersatu. Dan Sunan Ampel karena orang alim. Varian-varian macam itu maklum. Itu kayak enak. Wong nak ngalim tahqiq itu tetap mudah. Karena dia tahu asal-usul mazhab itu tahu. Itu nak ilmu sitok kan ngroiku kan. Kowe ning desa ana masjid loro, mesti gitu. Darani rasa. Aku ngalim-ngalim kali pergi. Enggak itu Jumatan, Jumat itu sama masalah cara ngalim-ngalim kali itu. Jumatan 40 itu acara fakih itu Jumatan wong 10 wong 20 kan enggak masalah itu kan. Rubah tuh artinya. Contoh syarat arba'ina, kamilin, uang ele tak boleh nak terus takrib, bos arba'ina sih apa? Kamilin, cek yasmaul khutbah, cek nak terima. Bos syarat nak 40, cek nanti buat tambahin apa yasmaul nal. Kenapa yasmaul nal sobo? Tekode guri. Ada dari kanca-kancaku, maksudnya perlu khutbah, perlu suara, ora perlu artinya maksudnya. Berkasaan baru ora perlu nak bawar pas pengabu khutbah. Ora kudu perlu, penting wis krungu rameni nak khotib lagi ngomong. Sadar. Pas bawa markot baru, krungu enggak? Samus krungu. Enggak kromat melayu. Rata. Kaya sama menal apa? Ini orang sing kurang ajar kata. Krungu bengak-bengak khotib wis apa? Cukup. Kalau maksudnya ning muen agak ngono, krungu suarane khotbah iku bentuk mau iba. Pak itu piye durunge to roh hotel roh aku arek dhewe ape ngomong apik roh. Paham. Paham benar. Jadi itu beda di sejarah bahwa itu tadi perdebatan tentang perpindahan kiblat. Itu ning ayat-ayat Madani mesti suasanane ayat itu. Mulane teng ulumut tafsir dikategorikan apa? Ayatul Jadi. Karena sudah kelas-kelas ilmiah. Akhirnya wong Yahudi gak iso nampa. Lalu gak iso nampa itu sampai Quran difonis saya ku lusufa napa? Dianggap orang-orang bodoh. Akhirnya dianggap bodoh. Wong karuan Ka'bah itu pendirine Ibrahim kok dianggap ora kiblat sing sah. Nah, wong Yahudi gelem belajar sejarah mestine raja enggak. Nah, Ka'bah dianggap Jika orang Yahudi mau nuruti sentimen paling Muhammad kangen keluarga itu. Wa qalu takhudallahu walada. Wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi Nasrani diwa wa dunya ayil Yahud wan Nasara. Tegese sebagian kelompok wong Yahudi lan Nasrani Yahudi dhewe ya banyak kelompok lah, tidak semuanya demikian. Ning Nasrani dhewe ya ono kelompok Nasturiyah, Yakubiyah. Ya nek gereja-gereja lah ana Yakobus. Ono Nasuri, ono apa itu kan tiap gereja kan beda lah, mazhab-mazhab. Kalau gereja di Yogyakarta, lu sebagai Islam cekak. Sampai daerah ini rumah Allah, rumah apa? Nih kota-kota ini rumah Allah kan gak Islam ya. Enggak tuh kan? Nih gue dipikir di sini ono gereja gede dibangun kayak hotel, sini rumah Allah. Gitu. Jadi di Kristen sendiri itu tidak semuanya Trinitas karena ya Kristen sendiri sektenya kan ya banyak. Kode Islam. Malahnya semua sejarah kenabian Nabi Muhammad ini ngakoni pendeta Kristen enggak ada. Mulai Rohi Bubu Khairah sampai apa? Sampai sini enggak. Waraqah bin Nawfal itu pengikut Nasrani semua. Karena tidak semua pengikut Nasrani berpaham Trinitas bahwa Tuhan tiga. Ngerti? Jadi macam-macam. Makanya kayak mana di sini itu waqalu lan ngucap sapa Yahudi. Tapi bagian kelompok Yahudi bukan Yahudi apa? Keseluruhan. Wan Nasara kelompok Nasrani. Waman dan wong jama kang nyangka sapa man anal malaikat atine malaikat bugana tuwa iku anak-anak iki. Oleh ngucap ittakhudallahu walad. Ittakhudha ngalap sapa Allah waladannya. Qala ta'ala subhanahu lan wa suci wa tanzian lan bersina lan maring Allah saking walad.
Balahu ma fis samawati wal ardh. Balahu bala iku di Allah ma te apa wae samawati kang ing pira-pira langit wal ardh lagi. Apa nimilkan kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakan. Wal milkiyatu utawi ing rasa kepemilikan itu nabi. Iku nafekno pemilkiya al wiladata ing kelahiran. Nek wis darani wae iku berarti ora ana unsur anak. Wa ubira lan den tembungna bima lan mata takliban utawa abara lan tembungna sapa Allah bima kan mata takliban krana menangno lima mare perkara layak dilu kang ora dene akal. Qulul lahu qul. Kulon te saben-saben suci lagu maring Allah kon itu nanti tunduk. Muti utat kese tunduk. Nah, masalah ngene iki iku wong Islam itu kudu belajar fisika. Cara aku paling kayak gini Imam Suyuti kan kita ora bidang. Muni wal milkiyah tunafil wilad. Karena semua yang di langit bumi itu milik Allah, maka tidak ada anaknya pengiran. Mergo anaknya pengiran mesti dia hak milik, mergo ana teori waris. Jadi nek isa darane anaknya pengiran, berarti melok dia hak milik ning langit bumi, mergo anaknya sing duwe, berarti anak sing duwe ada hak napa? Itu khas Arab lah, kayak begini itu khas Arab. Wal milkiyah itu nafsi. Ya. Tapi ini khas Arab. Tentu enggak dipakai oleh pakar-pakar ilmu kalam, enggak dipakai. Dipakai para pakar ilmu kalam itu kitab-kitab tauhid. Jika Tuhan punya anak, artinya ada elemen Tuhan yang hilang. Kalau wong dia anak berarti manine coplok, spermane coplok. Berarti ada unsur Tuhan yang rontok. Jika ada unsur Tuhan yang rontok, berarti ada unsur yang dari alam qadim, dari sesuatu yang sakral menjadi rontok. Lah rontok itu sudah naksud, sudah terjadi kekurangan. Tiga maknanya pangeran dia anak itu berarti orang sebagian berarti pangeran yang merotoli, ibu spermane bapak. Lah kok belum di pangeran ana zat sing apa? Produk. Itu lebih masuk akal, itu lebih artinya diterangkan secara fisik, secara teori. Jika Tuhan itu jadi isarnya sebagian zatnya Tuhan itu ada yang produk. Dan itu berarti ada yang tidak sempurna, ada yang. Nah, jika misalnya masak dari wong Kristen kan itu ndak fisiknya Tuhan sing produk, tapi Roh Kudus. Lah ya Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu satu malaikat yang diri Tuhan yang ada di Isa. Berarti tidak bagian dari Tuhan. Ya sudah ada apa-apa. Sebab itu Quran di antara bahasa Kristen yang Quran pakai itu istilah Roh Kudus. Waruhum ini. Karena kalau teorinya begitu kan nggak apa-apa, nggak ada. Jadi nggak berarti kan. Lalu bahasa Quran masih nggak apa-apa kalau pakai istilah Roh Kudus. Waruhum ini. Pakai istilah itu Quran sendiri pakai istilah itu. Karena memang kalau teorinya begitu kan tidak ada masalah ya kan. Quran Allah tidak apa-apa sama sekali, kemudian roh itu berubah Jibril siapa dipasangkan akan masuk Islam. Nah, kan nggak punya akibat apa-apa kan? Paham kan? Makanya Quran mau pakai istilah waruhum ini. Meskipun ya itu kita sensitif ya tentang istilah itu, tapi Quran pakai, nggak antipati sama istilah. Paham nggak? Jadi makanya terus ngaji ini apa? Jadi kalau tafsir itu bisa dipakai hanya bantu saja. Kalau sudah begini kita tidak harus pakai ya dari tadi. Ya. Karena ini sudah tafsir ya wal milkiyah tunafil wilayah. Itu kan tidak mesti. Kita kan sampai terjambat. Wong milkiyah kok tunafil. Artinya kita enggak langsung serp, itu enggak langsung bisa melawan. Karena itu langsung menafikan ketuhanannya apa? Bisa. Coba kalau kamu pakai teori ilmu kalam, pakai teori fisika itu lebih langsung lemah. Iya. Pengiran dia. Itu artinya lu jadi pengiran sing proper. Ya pengiran dia merotol di dating piye caranya kan bulat tuh. Akhirnya apa? Bulat tuh. Iya tuh, akhirnya kan apa? Bulat. Mulanya sing enak itu. Unsur dari Tuhan itu apa? Apalagi dari tauhid dari awal dengan Tuhan dari zat yang la ada saja, tidak cuma dibagi-bagi. Dengan punya Tuhan artinya apa? Dengan punya anak artinya apa? Paham gak? Jadi ini harus yang kayak begini sampai harus. Karena ini sudah paham. Karena kalau tafsir itu kadang khas Arab. Kalau dalam teori Arab, anak itu mesti marisi dunia ini. Orang Arab paling seneng dengan warisan. Itu orang Jawa, biasa di bapak kiri kan, biasa rapakat warisan. Malah mayoritas rapakat apa? Warisan. Bapak yo kiri, sama bapak kiri. Wong zaman baik itu kiri, sawah orang kerja. Entek neng bapak, putu rakyat cuma. Wong sing sawah antar-antare raputu entek. Kalau di antar-antar itu rak mbak itu, anaknya wolu. Seantaran ntar dibagi wong. Anak wolu dia anak wolu. Nah, gak ada perhatian. Yang Jawa itu nak baik kue puture magat kere ini.
Nak bayi suka rambut tuh jadi kere. Payah jadi. Nah itu lah kata apa ya? Oke tuan tanah rambut ya tuan tanah. Ya kaya bisa baku Mbah Droman suga-suga misak narukan tuan tanah. Mbah Sidik aku ora tuan entek. Jadi misalnya duwe tuku dhewe pancen entek ora butuh entek. Lah sak kira-kira ini bae sampean jadi sawah. Lah rantek piye ra anak sunat adol sithik. Kok anake kawin adol sithik. Terakhir ludes matek yo biasane. Ngawekno pisan omah didol. Terus terakhir wasiate kok karek sitok yo nek aku mati go biaya. Mati nopo? Kan mati deh. Iya nyata. Awalane wong Jawa kok diarani wal milkiyah tuh nek gak sanggo. Teke beda, jenis teke kok beda. Arab wis nggo warisan ning Jawa iku. Lah iki Jawa iki Arab beda. Kiai Arab nak didadekno wong mati iku tirkah dibagi sing apik. Mulane Quran nerangno carane bagi tirkah. Wong mesti wong mati duwe tirkah. Lan yusikum wa fi auladikum bi zakari bi hasil. Jawa wali pati tinggal utang. Wali Kiai Jawa nak lepas dana aja aku ora jajan sepakat nak wonten hak adami. Dikara ora mati umumna nak wonten adami. Nak menawi mboten amprat gitu nek Ibro. Nak amprat ditake. Ora bakas tirkah, bakas apa? Ki Jawa, wong Jawa ora kiai ora wong awam sing utang. Bedane nak kiai utang sik pondok apa rada murukan nak wong awam utang tanggane tapi jeneng utang wis koyo mbok sematut-matut apa di utang koyo ana ngerti iki pidato mesti khas. Nak wonten hak apa? Yo ono tenan, putusur mencoba. Kamu lucu-lucu diteliti ono. Ono tenan. Wah. Cara tak pondok mati ning pondok malah ngeri. Tebu takokno warung-warung. Itu sampe mati ning pondok. Wes nek koperasi kok ora ono utangi santri ku urung koperasi jare. Mulane orang wal milkiyah kok terapi tau? Wiladah. Mereka orang Arab nak wiladah mesti dadi milkiyah. Akhirnya wiladah mesti ana apa? Jadi sikum wa fi auladikum dizakari bisu hadil. Sabana Quran das alunaka anil kalalah. Ini murun halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falahani semua. Wong Arab nak lapor mlete-mlete. Ngono kalalah. Ya Rasulullah, saya ini orang kaya. Kula boten gadah anak. Kula nak mati sing marisin. Kalau tak pakne mlete. Kula nu tiap suke kaya. Sampai ini murun halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falahani semua. Nak kowe ra duwe anak tapi didulur itu falahani semua. Wa huwa yarithuha illam yakul laha. Itu kan betul. Ada orang Jawa takoke nabi, kanthi nabi kula mati ben gaten ora hukum piye ya nabrak. Oh, ora ono hukum terusane to. Wong mati ono hukum terusane nek ditirkah. Lah nek ditirkah kan bener-bener akhir dari segalanya to kan. Tanpa jejak, apa? Jadi berakhir matine to. Iya, kok buyutku mati wong jek ngenang sing makofi madrasah, makofi masjid jek dikenang. Masjid narukan jenenge masjid Darurah Baitur Rahman uga dhisik wakofe buyutku Baitur Rahman. Kayak awake mati kan tanpa jejak. Kok ora ninggal tirkah. Mati tanpa apa? Nah, juga bisa garwan pas sepuh juga. Bisa ikut yayasan Narwani apa buat betul anak kiai saiki enak to Kak. Rata-rata pas sepuh do menangi kok. Kayak bangun barang menang. Ya dape lho mati sih bedhe. Paling do bagus sih mati saiki dadah. Cara kamu udah zaman itu tak apa Kak. Kamu tidak tenan kok. Wong Arab ku ana teori wal milkiyah ku nafil wiladah. Kok dhisik anggere wiladah iku mesti tafsadi napa? Al-milkiyah. Kulun utawi saben-saben siji lahum maring Allah kon itu ana iku nampa kabeh. Mesti ana tekse taat kabeh. Taat kulun tekse saben-saben siji dimaklan perkara yura kang den kesakno apa mamin bisa ngikut. Wafilan iku tetep ing dalam dawuh takwibul akil te menangno dene sing dene akal. Iku variasine Quran. Jadi ballahu ma fis samawati wal ardi ma kan layak gerbang gak ya. Bareng ma iku nganggo napa satu perangkat sing layak. Tapi bareng kullahu kon itu nganggo perangkat ya yakil. Kon itu nak jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kan termasuk jamak li mudzakkarin apa? Adil. Jadi wa fihi tahlibul akil. Karma la yakil saiki nganggo napa? Adil. Ini tafanun ora bahasa balaghah ini tafanun.
kayak variasi redaksi. Jadi usamawati wal ardi. Kita Allah sing gawe pira-pira langit wal ardi lan muji di rumah sing gawe samawat. Kaya ayat ngene lho kan enak. Sing maca wong kaliber rasional iso. Mahasiswa Jogja itu tak wacana ayat ini seneng. Bukti bahwa Tuhan Isa itu tidak Tuhan. Kan bisa ditulis. Kalau orang Kristen mengatakan Isa itu Tuhan, harusnya dikatakan bahwa Isa itu lahir tidak di bumi. Orang Kristen itu lucu. Muni Isa pangeran tapi sejarah lahir di Bethlehem, di Palestina. Berarti ya di bumi. Orang melok di bumi kok melok jadi pangeran. Kok penak nek teko-teko jadi. Nah dekne darani Isa itu pangeran kudune di sejarahno wujud sedurunge bumi. Mulane dari Quran nak mlepuk bagi usam aku sing gawe langit bumi. Cara pangeran nak, cara tangkep melek, mesti gawe langit bumi wong Isa lahirnya sing bumi. Berarti kan melok-melok gawe lho. Paham enggak? Ora melok-melok apa? Ora melok-melok gawe itu dadi napa? Pangeran kok penak. Datang terus berkuasa. Saya enggak kayak ayat gini kan kelihatan linear, kelihatan biasa saja. Tapi setelah diterangkan secara mantek, itu membunuh betul kemungkinan Isa jadi Tuhan. Iya lah kak, sifat nak Allah di langit bumi kan biasa. Jadi dalam konteks Isa kelihatan sekali bahwa sifat ini benar-benar menafikan kemungkinan Isa jadi Tuhan. Ke Isa orang Kristen lah sejarah itu lahir ning bumi. Paham ya? Nak sejarah lahir ning bumi berarti dia ra melok gawe. Ra melok gawe ya beda dina apa? Iya. Kalau bolak-balik cerita. Aku seneng kok Islam jadi wartawan nakal-nakal. Seneng rasional nih. Ketika dari wartawan Kristen kan. Kata siapa Muhammad kekasih Tuhan. Kalau kekasihnya ngapain perang Uhud kalah. Masa sama kekasihnya dibiarin. Kata orang Islam Muhammad kekasih Tuhan tapi perang Uhud tak kalah. Masa kekasih itu dibiarin. Dari orang Kristen, dari wartawan Islam ya. Wah, emang Tuhan tuh gak mutu, nolong anaknya aja udah bisa. Kata orang Kristen, kita anaknya pengira. Lalu itu deh orang Kristen bisa mati bisa. Wah, gue mengeram, nolong anaknya bisa. Menangnya harus yang Kristen, wah, gue parah tuh. Sebetulnya gue parah, nolong anaknya apa? Jadi kadang jangan melak, ya penting kan. Ini kok dikun-dikun itu juga cangkemnya lah. Dikun mati juga dia DG. Dengan mati juga deh. Kiai dari omai kriat-kriat. Ngono jadi ijazah ben jebar rezeki. Mati ya jebar. Ngono. Ora orang ada terus. Di radio apa? Lah tuh kok sabar duwe karwan terwujud. Lalu ada dua kira-kira tuh apa? Sabar tuh masuk. Sambung. Memang Tuhan tidak mutu. Kan tolong anak ya, Pak. Menengah. Lalu kan anak berkak. Guyonan tapi penting bahwa kita punya logika ilmiah. Itu mau jadi Islam apa juga. Allah sih ngilang itu. Dia gawe bumi ramal-ramal. Kok ujung-ujung jadi apa? Muji di rumah, tegese te Allah. Ya ayat ini kan untuk menjawab konteks bahwa Isa tidak Tuhan. Termasuk caranya menjawab bahwa yang menciptakan langit bumi tidak. Berarti sama waktu Allah tinggal pira-pira langit wal ardi lan muji di rumah, tegese tinggal langit lan. La alam misalan ora ing atase contoh sabako kabeh siapa. Wa idza qadala nalikane mutusna sapa wa arep dadi sing sana sapa amran ing siji keputusan. Ijadah tegese wujudna amr. Saya namanya kulum sini amr sama nani kayak amr ya amr. Karena dalam bahasa Quran kayak amr itu beda dengan khalqu. Kalau amr itu bisa kun fa'il, tapi kalau khalqu tidak bisa. Allah punya sunnah. Kalau khalqu itu ada takdir. Kalau nggak ini, ono proses. Kalau wong habis ke wong lewat mani, patang bulan dino, lewat alas, komut terus sampai itu jenis khalqu. Karena wong alim-alim itu innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun. Ini kok amru. Amru itu bisa setiap detik. Detik loh, amru itu bisa detik. Kalau ono kiai, ono wong soleh, komitmen gak sih? Bisa wae selintas ke bensin. Mbok selintas nanti. Waduh, wong sing seneng zina iso wae selintas ke pengen to. Karena ini urusan am. Sebab itu Nabi ngendikan ya qalibal qulub tapi qalbi ala di. Kan betapa mudahnya rubah manusia. Itu misalnya wong soleh, anti zina entek. Kadang-kadang terlintas ke pengen. Padha waliane iso terjadi. Wong nak kalau koyo apa sebelah itu perintah keping. Lan Nabi donga koyo Nabi meskipun saleh lah yang mukalibal kulub sakit kunci.
Wong mbek anak yo ngono, mbek bojo. Kaya apa kena lagi seneng bojo. Mengko ora ono kowe ora wani urus. Wes ora ngelem. Barang kadang terlintas. Bojo jadi problem, ngel-ngel tok. Penggaweane repot. Kowe nduk anak yo ngono. Padahal nak umat tapi dari anak ku berkah. Nak umat ra waras. Ngel-ngel wong tok anak apa? Iku jenenge amr. Kalau amr itu bisa rubah kun. Tapi kalau khalqu enggak. Makanya di Quran yang diselalu keterangan di Quran ala lahul khalqu wal amru itu. Padahal cara teori nahwu wal atfu yaqtadil mughayar. Allah itu punya hak khalqu dan punya hak amru karena amru dengan khalqu itu beda kan. Lain negara-negara ada ala lahul khalqu wal amru. Itu beda nak. Makanya tidak ada ayat innama khalquhu idza arudasian. Karena untuk khalqu mesti ada proses. Sing ana innama amru. Paham ya jadi. Mulai rasa dimaknani, kalau amru itu ya amru, makanya amru beda dengan kalau kholku mesti kholak sama wadu, artinya visita di ayam karena kholku, paham ya? Mulai butuh 6 dino barang, mereka apa? Kholku. Kalau amru hanya butuh kun, contoh gampang pikiran. Mulai sampai nabi minum ayamu kalikal kulub, tapi kulbi. Kaya apa, wong gampang itu. Kaya wis sopo tau ngalami lho. Kadang kita alhamdulillah jadi kiai ngurusi agama. Nak pas umat api, pas umat bareng duit orang duwe wong ra kiai duwe. Iki dadi kiai loro kabeh. Oh iya do suka kene-kene. Nggih, mau muni alhamdulillah saiki muni loro. Nek dapat apa? Rubah. Mergo amru. Ya nabi juga ya buka libal gulub sabit kalbi apa? Ini dari nabi nak ngenyak menusuk ngono. Aktif man sifat. Asa ayaku nabawi demam. Wa abid marjita asa ayaku nabawi demam. Wes kowe nak seneng wong tak entek ora seneng. Kok suatu saat tak dimusuh. Kowe ora musuhan wong tak entek nang kok dibule dadi musuhan dibule pisana. Paham ya? Padha seneng dibule kok tukar. Nah, kalau ini masalah partai politik. Wong padha caleke sak partai kita bersaudara. Saiki rebutan suara terbanyak. Iku bar Habib Ahmad iki bagi. Jadi Indonesia musuh mbek Belanda. Saiki mahasiswa Indonesia sing kuliah Belanda bagane ra karuan ya, Mas. Padahal dhisik musuh. Bisa nom-nom seneng kuat ayah Amsterdam ngono senenge ra karuan, dal dhisik sing mateni buyut-buyut. Nah, sapa sing ra bangga saiki nak kerja di Jepang utawa kelar teknologi Jepang. Dal dhisik Jepang yo mateni buyut. Ya enggak? Donya kudu bae cepete ora kan. Malah Jawa saiki lha wis gampang gendeng wong Arab kasus TKW. Atau orang Jepang, bahwa sering ban. Itu kan betapa rubahnya apa saja. Mergo amru, paham ya? Bolak-balik mergo amru. Mulane Nabi nak ngandani wis akeh tentang wong tak karo. Jangan-jangan dari itu. Kowe gedhi engko nang Habib. Mulane ning Quran dibedakno ana apa ayat apa ala lahul khalqu balam. Jadi ana khalqu. Iku nak ning iki ana baberi. Iki ana kitabul amri wal khalqi. Jadi diterangno memang jadi detail. Kenapa ada kholku, ada fitrah. Kalau masalah junudul kolbi, ada junudul malaika, junudul setan itu amr. Sebab itu variannya mudah enggak stabil. Agak stabil ini sampai Nabi ini kan yang mukul-mukul guru, stabil kolbi. Kan wong kan. Ini kalau gue mencapai itu, lagi suwun, wah suwun manis. Nah lagi rasuan, mungkin raroton. Wah ya poso, mau sifati gini suwun manis, saya buat sifati orang. Oh, foto tapi kote. Mungkin soal tidak untuk kan. Ya mereka amru, jadi mudah sekali apa? Seneng jadi wong anteng barangnya khusyuk. Lagi rasa seneng wong. Oh, itu mirip apa? Itu mudah sekali. Soalnya amron itu orang kodo kholkon, tapi kodo apa kak? Nak kholku mesti orang kodo. Kayak khalaqa samawati wal ardi mesti apa? Sisi tadi. Awak nak nyeritakno kholku mesti ana tak kholaqakum min nafsin wahidah. Semaja alam mesti ana tahapane karena kholku itu butuh waktu. Waduh sak Quran kembar. Mulane ida qada. Mulane ning kene qada ditafsiri aroda. Karena untuk urusan amru itu kan masalah iroda kan. Jadi qada sendiri maksudnya nafsirin apa? Aroda. Ida qada nalikane ngersano sapa wa amran siji perkara. Aroda sing ngersano sapa amran siji amr. Ida dawu dikse mujudna amr. Fa inna ma yaqulu mestine dawuh tok nitahna sapa walang maring amal kun kaya. Ora fa inna ma yakhluq kaya mu yaqulu tok karena amru itu hanya butuh kita tidak butuh kholku. Kunono
perkara fayakun mongko ana apa ikhlas wa mongko te amr kuya pun bakal ana apa wa pikira atem pikira asik nafsi iklan asal fayakun jawaban karena dadi jawil amri maring amr kun iku jawab kun wa amar dijawab fayakun wa qala alladziina la ya'lamuna lan ucap sapa alladziina wa akil la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladziina iku faru Makkah terus ucap sapa kafir Mekah nabi maring oleh ngucap ngene lawala yukallimuna wa ta'ala halla yukallimuna mbok yo ngomongi nak ing kita sapa Allah aku ngaku nabi mat mbok yo Allah kok ngodo langsung ning kita aku iku nabi ora kadar kale di anaka kala sak sira rasul utusane utawa tak tina ayat to teko nak ing kita apa ayat apa pertanda lima sing perkara iktaroh nau kang jaluk kita malah setika ngatasi bener sira to paling gak kowe dibukti lah kowe rasul. Tapi bukti yang sesuai keinginan kita lah. Itu yang repot kan. Jadi bukti tapi yang sesuai selerane mereka. Kalau ada uang betulnya, darah ini jadi dengan mandi sesuai selerane dia. Ini jadi suka kerjapil apa su? Jajal mandi nih ini. Pak adungan aku nak melarat sabar. Jumlahnya pas melarat sabar tenan orang arah ke film dongam. Tapi nak jajal juga apa? Nah, padahal selerane wong Mekah itu ngukur nabi nganggo selera, nganggo nafsu. Iku sing dimaksud Mekah iku autaku ralaka sanatu nafili bagi nabi fatu kecil lan haro filalah napa tafsir. Sing wae golongane ngono ngene iku. Wong Mekah lan nukmina laka hatta sapa? Wa qalu lan nukmina laka hatta tafsir lana minal ardi napa jambu. Itu kan ukuran-ukuran termasuk fatu kecil lan haro filalah tafsir. Makna kowe par pengiran tenan. Mbok Mekah sulap koyo masjid. Fatu kecil lan haro filalah tafsir. Autakuna laka jannatum min nakhil wa inab. Untuk terus mengko surga itu jadi perkebunan. Kalau Mesir, perkebunan jannatum min nakhil wa. Padahal Allah mengukur ayat tak pakai ukuran-ukuran materi begitu lho. Allah mengukur ayat nak Muhammad Nabi mulai kecil ditakdir masuk, enggak pernah dosa, enggak pernah goroh, enggak tahu selingkuh. Itu cara Allah ayat. Paham enggak men ini? Cara wong kafir ayat apa? Ayat disuge juga mana kan. Nah, mulane ayat apa? Disuge. Ki dungane mandi ana ijazah toko laris iki. Nah mandi urusan sabar barang tabah bar. Jadi ayat mulane maksudnya nafsiri ayatun mimma iktarafnahu. Karena Nabi ya punya ayat tapi kan enggak mimma iktarafna. Ya toh Kak, kaya awak dhewe dadi kiai. Cara sadar kiai wis bener awak dhewe salat jamaah istiqomah mulan. Mestinya untuk dikatakan ya sudah. Tapi wong suge-suge gendho-gendho kan gak ngono kan. Sok ponari ngono iku. Aduh, dok luduk, dok bledek. Tidak kayak Sulaiman kan terus ukurannya kan. Artinya mereka ngakoni kiai kita kan nunggu memang apa? Tiktaroh. Prestasi kita istiqomah barang orang juga gak masuk. Istiqomah rusuk sampai. Nah, cara pengiran ayat Nabi Muhammad jadi Nabi kan udah cilik agoro. Terus yang ngono iku lho. Ya ora itu nulis, ini cara pengiran ayat orang kafir Mekah ayat apa? Ayat tenan ayat Mekah disulap kok Mas. Mesir fatufat kiral anhar filalah. Ya ngeri. Malah aku nala kok itu minggu profil altar kono kok. Bisa malah ngeri men. Paling gak ngene lho, matake kekasih pangeran itu terus gembel. Omamu kok mudi ora ta pun paling gak wis. Aku nala kok itu minggu profil. Itu omam bertatakan ini. Ora ono sing duwe, mergo sing duwe mau kekasih pangeran. Altar kau sama, tapi iso miber amat paling gak. Bukan aneh-aneh kok jalan. Kiai paling jadu kok. Nah, coba Barwani Mbah Hamid Suran kon miber ukuran wali repot lho. Ya mesti kangelan to. Gawe ukuran kok sing ra karo. Mulane ning kene Imam Suyuti pinter nafsu. Sebetulnya pangeran wis ngecek ya. Cuma ayat ning kene kan sing mimma iktaraf. Ayat yang sesuai selera mereka. Repot. Pengiran komentari kada dikakol lagi dengan kopihin sakol. Kada dikaikan mengkono kafir makola haula kaya oleh ngucap sebuah haula mengkono kafir Mekah. Kala ngucap sebuah lagi namung akem kopi sang ini kafir Mekah. Ya tren-tren begitu itu sudah sering terjadi. Kufari umat yang berapa kafir seluruh umat al-madiyati yang muslim wasi abiyah iman yang berapa nabi ini kafir Mekah. Misakolihim sepadanya pengucapnya kafir. Binatang ini sanging ngel-ngel batolah wilayah Balik ke Israel. Israel itu enak uang. Mereka wa anjalna alim manan apa? Masalah. Aku lu minta ibadah mari. Aman
mangan mandu sawi padahal gak usah masak kaya makan. Jare Bani Israil iki. Sawe padha-padha para pangeran menumuk sifat ora khusus. Padha-padha para pangeran jalan nasiro ala ta'amil wahidin. Batulana rubbaka yukhrijana mimma tumbitul ardu baqiya wa kisaya ngene lho Mas. Selera sitok menu sitok ya bosen to. Samusa. Dadi ya nasiro ala ta'amil wahidin. Wes ora nuruti mung dhisik-dhisik ya ngono. Lan Nabi Musa mantep, dene di tongkat keramat. Semangsane ya tahu dinggo hal-hal sing kaitan religi. Itu ya menggo sing sesuatu sing dunia. Nasi donga mandi mujizat mesti ngono. Kowe terkenal duwe donga mandi, wong sugih pikirane buka toko. Ora sing ape nyalakno bupati ngene. Kita ini rugi darane di donga mandi. Mergo ora ngarah nggo hal-hal sing religi. Angka ngarah lek ana wong kiai jeneng-jeneng mandi, kula nyuwun dumano Husnul Khotimah. Tekan sing santri lain misalkan iki ora ngarah. Jajal takok nang Pak Amir suruh nang karo. Apa tahun sing ujug-ujug ngono. Nek ngono ya apik. Artinya apa? Lu nak zaman sahabat ngono tenan. Sahabat sing imane kuat, itu mesti begitu. Ya Rasulullah dilani ala amalan yuqribu minal jannah yuqribu minna. Bener-bener parke Allah, parke Nabi ning Allah, bener mesti wafatno ya urusan agama. Mbok kula warai carane para swarga aja nanggung apa. Lah nek gento-gento ya tetep dunia kula dimana barokah. Toko kula lah. Itu mesti begitu dalam semua sejarah kita. Mulane pendidikan Nabi tidak ada generasi terbaik kayak sahabat. Karena generasi setelahnya meskipun iman itu kedonyane rasa dipungkiri. Ya ana wali kok terkenal dengan iman di mesti sing rono wong ape gepo, wong ape jabat, wong. Kalau dulu zaman Nabi tidak. Malah ada sugih-sugih rono tahu sedekah. Iku mau koyo Tolha. Ya Rasulullah saya ini orang kaya. Masuk duit tak gue kelotok. Kula gak rasine. Tak kok ani sombong-sombong, Pak. Sampai ana Quran ya salunaka madza yunfiq. Tak kok kowe Mas, piye carane sedekah lho. Cara saiki wong saleh lah golek sedekah ora repot. Lho bisa mlebu-mlebu. Muyas alunaka kok madza yunfiq. Nek ora wong lomo. Akeh dunyane lomo. Cara wong saiki gak sugih lah, cek kowe dikembangno ya. Ya salunaka madza ya zidun kok. Bicarane luwih. Lho tenan enggak misale sampean sugih wong Jepara, mesti sowan kiai pengen ngembangno tok Jogja, pengen ngembangno tok Solo. Kurang akeh, cabangnya kurang. Yo sahabat deh, agak mental nglomo. Takokane ya salunaka madza. Di surat Kalalah selalu ngono, ayat Kalalah. Ana sahabat takok, ya salunaka anil Kalalah. Ya Rasulullah nusu. Kulo nak mati mboten gadah anak. Kulo kek sing lho. Takokane ku mlete-mlete. Mlete apik. Dhewe ini mruun. Hala kale salah wala nawa uktun falahan apa? Upon takokane khas wong lomo. Sing waras lek takok ya. Ya donya zaman saiki. Zaman sahabat boten ganjar. Alasan itu. Nganti nangis, iya. Nganti nangis aku. Ya Rasulullah yang suka sakit sedekah posone kabeh. Solu nakama soli wae sumu nakama. Kula sedekah 10. Sekire takoki kula sedekah. Kula mun kire carane sedekah. Kula Nabi jadi Nabi kulitas bihatin sedakotan wa kulit. Kire takokane carane. Iki yo payah. Oke, enggak juga takoke. Ya cabang ya. Kalau wong juga. Ini aku bilang apa itu? Peresmian apa sini? Wong bensin kan dia bilang aku ora takut diri. Bujuku nek makan lho. Aku mah wis janji karo sikit-sikit. Iki tidak kan nonton wong bensin iki kok niku. Wah kata mangga rugi ya usah ngono beli kok ada lek. Nah, juga dia ra apa-apa mu gajel. Pengen ngomong yo juga-juga sih. Aku biasa-biasa. Mungkin kudu ora. Ya awake dhewe kudu. Ya ora anti tapi ngetokno biasa. Mergo wong pikirane mesti dibanderol. Iya. Wah, mesti wong sugih ora ngarah, pengen tawasul piye-piye, jamplok iki bae ku pantese pira iki menawa malah gandang ndek bojo. Ah, tak murah seneng. Ning jero kamar ngono ora ngenyek wong. Tapi tak murah wis apa? Banyak kita. Ah, ya ditarik kok. Jadi ayatun tapi mimma eksana. Itu aneh-aneh. Kala ngucap sapa misla kali misla dene pengucap kabeh Mekah nata anu ditanging angel-angel wa bil ayat ta anu angel-angel wa bil ayat lan bila ayat. Asyabahat qulub.
mirip-mirip pokok berhubung hati-hati nek kafir Mekah kufri dalam kekafiran wal inati lan anat ya mirip-mirip tasyabbah itu oleh dhisik jenis wong kafir ngono iku jenis wong fasik ya ngono nganti saiki jenis apa iki tetep iki tetep ing dalam dawa tasliyatun utawi ngerem-ngerem nyenang-nyenang nolih nabi man kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana al-ayati liqaumin kebayanan teman-teman jelas sapa ingsun ala ayat ing boro-boro pertanda boro-boro alamat kaum ketika mlipuruna kang berpriya sapa kaum ya alamun atur sing padha ngerti sapa kaum ana ing satene ayat dua ayat ing boro-boro ayat ayat minuna mengko padha iman sapa kaum fakiraku ayat mengko golek ayat mahas mertane ayat sing isono kan iku tak anutun wae di sajane golek-golek ayat kesane ayat sing isono ku lah ayat sing isono cara pangeran iku ora sambung mek cara wong kafir kok cara pangeran Nabi Muhammad didesain tak tahu goro, uripe normal, uripe apik cara apa Itu kali kiai bener SBB. Cara kiai bener itu istiqomah jamaah prestasi. Cara sing ora bener prestasi apa? Prestasi nek tamu bupati lah gubernur iki ora sambung. Kalau lagi tak arep wis ora. Iya lah, kalau lagi tak arep wis ora. Sing sitok ngelem kiai nek ditawani bupati, sing sitok ngelem kiai tenan oleh istiqomah jamaah. Cara wong awam kan gak sambung. Prestasi apa wong. Ora sambung cara ya aku kan udah tahu ya ngomong kalau santri ini wah itu kurang biasa banget kamu nunggu lagi ya kawan nggak enak lo tangga aku selamat bilang itu jalan itu dokter dia mah nggak cuat lo duit tahu jadi dokter apa pulau malah surawat ya kawan malah akeh alam dan nih orang boleh malah aku seneng fenomena ponari aku seneng ben dia sing tamune akeh ra somba akeh ponari ya juga pakai itu isi agak apa dilak itu panjang mengira game peringatan ya bang boleh loh mengira tuh game peringatan gampang kemudian ukuran saya ini diputar balik nanti zaman akhir itu masya Allah mulai dari itu tobat ini kalau dia cerita kamu ini Mbah Hamid Pasuruan itu kamu ini waktu di keramat atau di wali. Juga di sini ngaji bebek Baginda Mbah Khalid. Agar Baginda diceritakan hal tentang Ki Hamid. Karena kan beliau sering tuan baik. Karena ngaji ini Mbah Khalid sekali. Jadi tuan itu pundi ya ibu rokok dan kepenuhnya. Kamu pulau kata. Itu senang juga Mbah Khalid. Saudara bahasa Jawa ini. Mbah ada kue tau. Itu menunjukkan bahwa wali tenan dari Mbah Hamid itu tersiksa dengan keadaan masyarakat kultus yang berbeda. Nanti terus orang teori-teori saja, uang murah lah kan, orang kesempurnaan. Itu gue jaga supaya anak-anak putus berlebihan kan juga apa? Repot dah. Malah ini gue cerita itu berterus. Ini lagi hamil sendiri itu nulis. Soal yang bawa lihat studi yai berapa anak. Orang ngeluh ya. Mbah Hamid nanti kan, aku istiqomah jamaah ya gue lihat ganjaran, istiqomah kebaikan ya gue lihat ganjaran. Jadi ini bang repot. Mana wong alim kali baik pulau. Aku jenis wong alim yang mengikuti teori mazhab sufi. Wong alim itu sudah tetap awam. Wong alim nak hilang awam tetap dikultus. Mana bisa ditulis apa? Mana Nabi mengajikan ketika Nabi sholat di masjid seminggu, orang minggu, sahabat dan kan terus sholat. Mari aku pergi. Jadi Nabi itu sering punya perilaku yang menunjukkan dia itu basar mistik. Nabi itu ya aneh. Tapi itu memang sejarah begitu. Ketika Isa terlalu sempurna, meleset jadi pangeran. Dianggap nama? Ada Nabi dia pidato mesti dimulai kulitin nama anak basar. Bulan kali. Nanti Nabi itu paling sial. Nabi Isa disifati keramat ngono, Nabi Muhammad orang disifati nakama gitu, wah ini baik itu. Nabi mau disifati nakama. Quran yo nabi disifati orang mutu. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahu la yaquluna ta'ama wa yamsuna apa? Ora ana nabi kecuali doyan pakanan lan makan-makan ning pasar. Sifat apa? Wong wali wis disifati jare tirakate ngene ibadahe. Nek ana nabi mau disifati la yaquluna ta'ama wa yamsuna apa?
Aku anyaran mulai sering nggak melakukan yang pasar. Pertama wong cek takok, Gus jenengan teng pasar. Iki takok mendino. Tapi itu memang kalau seorang ulama diniyah harus ada suasana yang sunnah. Aku sesuai. Ya kudu. Iya, mahal diniyati. Diniyati itu tadi. Menerusno syariat bahwa seorang nabi, wali, ulama harus kayak umumnya orang, termasuk wayang sunnah apa? Ya, karena itu untuk menjaga energi. Ki Hamid Pasuruan dulu itu kan termasuk karena beliau itu termasuk mendidikan pasar uratif. Jadi beliau termasuk kiai moral. Tapi kalau yang level kiai-kiai kados sing beda macam itu tidak begitu. Mbah Holil itu duwe garwa selir, iku malah mau bagus saja. Beliau kiai induke itu diri. Ya mungkin padahal dulu nih yang di Sri Lanka sampai begitu. Jadi dulu itu memang ada dua mazhab, wali resmi dan wali-wali yang menjaga institusi kealiman. Banyak yang jaga institusi kealiman kados oleh tani kados kula merel lebih cenderung ada salahnya. Meskipun tidak salah bisa ada salahnya. Yang untuk menjaga itu menjaga kecelakaan kayak kasusnya Nabi Isa. Mana Nabi Isa itu direvisi oleh Nabi Muhammad. Muhammad caranya mungkin orang yang pasar yo gelem. Mangan ngarepe wong akeh yo gelem. Bahkan ketika ana wong ngutusno Nabi nak ngombe ra tau mek ngadeg, dinali mureng-mureng. Demi pengiran aku aman turune. Aku sering kok nabi ngombe ngadeg salah dibantah. Abe. Itu nunjukno saking alame nabi kak. Fawawa innila asyhadu annahu yasraq qaiman wa qaidan wa saking basariannya nabi. Jadi satu-satunya nabi sing oleh ulama sedunia, bahkan oleh pengikutnya sedunia ditambahi di sifat al-arad al-basari. Nah, Nabi Muhammad itu lebih sukses dibanding Nabi. Karena Nabi Muhammad tidak blunder, dia tidak pernah diputuskan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Karena teman biasa nih juga, orang ciri khas nak pengiran orang. Iku beda dengan Nabi Isa, sangat khusyuk, sangat bener. Banget terus ya, lo malas uang nggak tahu. Jadi sampai nih Barnabas nih Injil, kalau ditabuk pipi kanan, kan ngekei pipi. Nabi Muhammad ajarannya gak ngono, uang pijoto terlalu jotos itu keliru. Ajarannya kok preman. Lu iya tuh kak? Iya, saya tuh misuha. Paman itaja alaikum ya Pak Tadu dijotos walet. Jadi ajarannya jelas kalau umum uang enggak. Kan gak kelas tertentu tuh, itu kan ajaran umum kan. Paman itaja alaikum ya Pak. Jadi ya, lawan ngelawan. Kan umum uang ya. Jadi repot harus satu-satu. Mana dibodoh di walet bodoh. Repot lah. Tadi terus banget. Ada hilang. Iya, lah sadar tuh hilang, tak walet hilang loh. Tapi ada ini juga betapa umumnya itu. Lalu Nabi nak kadang juga gak terkendali kan. Nak ngendikan nama anak kasar itu. Yang berbuka, aku buka ma aku berbasar. Wa afrahu kami afrahu basar. Aku yang menulis nak terus itu memuring. Sampai Nabi ngendikan saking umumnya. Mana Nabi yang sukses Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Musa preman kan. Oh, gue tahu lah, jotos waktu mati tahu. Gedaan ya tahu kabeh. Nabi Musa itu malah tahu kabeh. Orang anaknya dia coba suka. Tahu Rasidil barang. Cuma tahu barang. Tahu dua pelayan barang, ya parah Nabi Musa parah mentek. Itu parah ya. Tapi lulus kan, jadi nganti mati mau dianggap nabi. Saya Nabi Isa itu satu-satunya nabi sing cara mimpinnya diaudit pengiran. Itu ben yang maksud tak kaya antakul talinasi tahuni wa umnya ilahi ini mungkin nabi ya saat usul-usul gue berbuat dari pengiran itu asal usulnya nabi liane ra ono kena kitab ngono. Agak ono lek nabi liya kena kitab ngono. Nabi Isa kaya antakul talinasi tahuni umnya ilahi ini mungkin. Iya. Dan Muhammad gaya biasa. Nabi wong ngerti loroi di satu perilaku, Pak. Mesti terus ditinggal. Saking kuatir jangan kuatir. Kalau ibadah di masjid, malah asal usul tarawih kan ono. Kenapa Sayyidina Umar punya tradisi tarawih? Karena beliau yakin bahwa ibadah itu dicintai. Meskipun faktanya Nabi hanya melakukan 4 kali 6. Karena Nabi terkenal kan. Dia ini nggak ngerti ngamal itu ditinggal. Hampir enggak wajib. Kekuatir itu dianggap terlalu serius. Oh, mana Nabi pengen umum. Nabi tahu sahabat tak mesti gendong-gendong, mantan preman dia bilang, apa perang? Ekor, warang kosong. Ono ontol,
Enak cara diombe susu puane itu. Sahabat nak gedho-gedho sing mantan preman di pirang-pirang. Sahabat sing mantan preman pirang-pirang tobat-tobat tanyakan. Cara waline kok kali jaga ni mantan preman terus apa? Agar dijupuk mbek Nabi. Ojo. Aku ora surat timbang mati. Ayo Nabi ngalah. Fa in kunta la budda fa'ilan. Kalau itu memang satu keharusan kena arah mati. Yo bela lek ora usah sang. Wis cocok Nabi ra sangulah pokoke oleh mung. Wis cara pikir agak gasap to jawab. Pakai ada cita-cita ning ngono ning tareh ning perjalanan ngadepi begitu. Artinya betapa besarnya dulu. Itu ya biasa saja. Ya karena memang makanya Nabi Muhammad itu gak ada sifat di Quran yang menunjukkan Nabi itu wong spesial betul. Meskipun Nabi itu sayyidul awal wal akhir. Wong Nabi di Islam Quran harus sekedar mati. Apa imma ta'ukuti. Mingkolak kemala aku. Mati itu masih terhormat. Tapi aukuti itu kesannya akan kalah atau raja. Orang mati terbunuh itu kemungkinannya tidak jadi. Kalau strategi perang berarti gak canggih. Rapi terindo. Wong anti kiai kok mati kesantet sebenarnya wah raja. Dia cerdas. Iku bayangan Quran apa imma ta'ukuti langkolak kemala aku. Apa misalnya Muhammad mati atau terbunuh kecewa. Tidak boleh kamu kecewa dengan Muhammad hanya karena dia mati terbunuh. Kamu harus ngitung Muhammad sebagai yang membawa risalah kebenaran. Cek mati biasa, cek terbunuh. Ujungnya rana pengaruh. Karena kebenaran Muhammad tidak diletakkan pada cara dia meninggal, tapi cara dia berdak. Nah tapi kita dulu kan sering jadi kurang dulu. Ini jadi kok mati kesandar sama orang keren. Paham? Sama ini cek cerdas. Bahkan Nabi Muhammad sampai dibayang Quran apa imata. Autotilah tidak biar mata loh. Iku nunjukno betapa basariahnya Nabi ditonjolkan buat dia. Nanti ketika Nabi Muhammad kabudut, Umar ngamuk-ngamuk, saking putusnya bahwa Muhammad gak mungkin mati. Jadi Abu Bakar oleh pidato kan jangkar. Mangkana ya'budu Muhammad dan fa'inna Muhammad dan satu-satunya tek Abu Bakar yang nyeluk Nabi jangkar. Karena dalam momen yang tepat, khawatir wong mengerakno Nabi. Semua tek riwayatnya gak ada yang nyebut Sayyidina. Abu Bakar gak tahu selawat Muhammad dan jangkar. Nah, namanya ya Rasulullah ya Nabi. Ya Allah, tapi dalam cerita itu jangkar ya. Pidatonya pas kaji Nabi wa. Para sahabat tutup kode rahasia. Ya kan saat arwani tak. Kiai era kita rahasia. Wis koyo wong suci di luar kita, seakan-akan enggak akan mati. Muhammad mati. Abu Bakar pidato jangkar. Sampai bulan negara-negara jangkar apa mungkin ya Rasul. Jangkar, ya itu saja Abu Bakar ada jangkar. Mangka ya Abu Muhammad dan fa inna Muhammadan. Mangka ya Abu wa fa inna wa hayyun la ilaha illa wa ma Muhammadun illa rasul. Akhirnya si nomor nangis sampai ngambung Abu Bakar ka andil akrab hadil ayat. Aku mau kalah koyo ora tau maca hadil. Ternyata ayat itu dipersiapkan Tuhan betul. Jauh sebelum Nabi Muhammad kabudut ayat itu dipersiapkan betul. Bahwa kita tidak boleh mengukur risalah orang. Itu wong Kristen. Wong Kristen juga gak terima. Darani Isa dipateni Yahudi disalib. Cek muni darani diangkat ning langit darani macam. Iku apa padune ora siap dekne dhewe Nabi bagian sebelum mati nih kan. Paham? Iku nunjukno semua putus mesti berkepikiran. Isa darani ning langit itu padha mbek Hulatusia. Paham ya? Hulatusia sing ora trimo darani Isa Ali matine dia. Ali matine kok golek. Itu intine padha, tipikal wong putus padha ana Pak. Si asing ekstrem darane padha wong Jawa sing ekstrem gak trimo darani Gajah Mada mati dia. Matine musno, maksud tanpa jet. Paham enggak meneh? Tipikal putus kan padha tuh. Jerono ireng-ireng ning bulan udare. Jadi Ali. Kuburan apa? Iya, Allah aja. Yang kuno kan, itu kan kawan sial ya, Bang. Mengenai saya ini jadi pelajaran kamu, kultus berlebihan juga. Ini yang penting amalan. Mana aku senang nggak era-era saya. Wong menang Jawa ini berkemulangi Quran, menang Basman berkemulangi tafsir alim. Sebetulnya lebih selamat begitu dari siaga. Tidak pribadinya. Kalau pribadi sebagai musuh ya tetap salah. Kita tahu salah maksudnya basaria lah, ya normal lah ya di masalah itu. Sebenarnya kan enak neng perilakunya kan. Jadi kita kenang Nabi Muhammad juga karena risalahnya, karena dakwah. Mereka nak personal ruwet kan? Napa? Ruwet tuh. Nak personal kadang Allah menyifati Nabi apa imata. Oh kutilah lu saya elek.
Iya, wong nanti dipateni. Itu kan zamane kan kalian nabi nganti ngomong nganti kabudut dipateni wasi. Atau dipateni apa Khalid bin Walid zaman kapan. Jebule kalah kan ngono lho. Cara perang tanding kan jebule. Lan aku tau ngaji ning Yogyakarta ngomong. Nabi ana sing matine dimutilasi. Kok Nabi Zakaria matine dicincang. Itu nunjukno bahwa kenabian itu tidak surut, tidak ternodai hanya karena nabinya mati di situ. Bahkan Nabi Zakaria matinya dimutilasi, orang sedangkan. Itu gerasi loh. Kan total. Jadi versi sejarah manapun Nabi Zakaria matinya kan bonus loh. Orang sekedar mati biasa. Kalau versi Kristen Nabi Isa matinya disalib kan tidak sekedar mak. Nah sebenarnya orang Kristen cuma turun ke orang Islam. Nah wis niat kultus atau nganggo akidah orang Islam. Islam kan mendudukkan orang Isa kan sempurna. Diangkat yang mati itu walakin subiha. Mati kan judas. Nah, cara Islam kan lebih terhormat mati ini Islam. Oh iya, cara Islam mati ini Islam lebih apa? Itu kamu ya. Jadi itu jadi pengalaman. Jadi memang masalah-masalah yang terkait kewalian, kenakan. Sebetulnya kita enak dalam badulah, istiqomah dalam parlamen istiqomah. Ini sebetulnya lebih aman. Toh dengan begitu, toh kita sudah sangat hormat sama beliau. Kamu ya. Tapi kalau mitos itu berlebihan, ya kayak gitu lah. Sebenarnya ketemuan itu bahkan malam ini ngalam ini kan repot kalau menunggu serasa dibuktikan orang. Karena kalau itu menjurus ke kultus repot, risiko begitu itu tinggi. Cara syariat itu, kalau di sana kuta saja, di tiga diri itu cerita itu terkenal. Ngeluh sekali, curhat ke guru. Aku tuh gak foto-foto beliau pas rawuh dari itu sering kesana. Saya ngeluh. Mana dia tinggal yang berjaya muda atau mau mewah, politik. Mewah mana sih dia kontroversi. Kontroversi yang kedua, saya juga WS, Pak Bri, cocok. Dapat kontroversi yang marah. Kalau tekek di rokok, kontroversi orang mutu, kontroversi gak berselera. Kontroversi itu gaya Pak Bri kan. Nabi Muhammad yang ngono, Nabi Muhammad itu nemen sampai ada sahabat yang cerita umpama Nabi Muhammad gak Nabi tenan nyaris kok wong biasa. Sampai beliau diberi laku ngemil, sering dia tak dahar. Ambil menunjukkan Nabi ora pangeran ora Nabi. Sangkun kun Nabi Muhammad trauma beda. Wah, metode ini Nabi Isa iku blunder dianggap nopo anak itu. Nabi Isa wis ora kawin. Sopan. Mujizat itu spektakuler, kok film mau tak. Dengan dia bilang mujizat itu kok, kok film apa? Wah ekstrim, banyak serem tenan. Coba bayang orang mati, so urip, orang pisah bisa mah. Padahal Nabi Muhammad. Wah, 100 tahun orang mujizat yang nganti ngono dulu. Ngono cerita mujizat perkara Sayyidina Ali belek disebut mari ngono tok kan enteng. Mau terima apa? Kuti beto wae. Sholat itu tahu lagi. Kamu tuh kan masalah dasarnya ketara. Musanu ke kafalatan saya jangan ilah masa. Sholat tahu lagi. Ini sholat dulu mau ke atas mulai. Orang itu yakin. Sholat modelannya sama jenengan lagi. Kebiasaannya apa di awal? Kau sahabat di depan. Untung orang juga cinta kok. Kamu sahabat harus tinggi kesimpulan. Berarti saya ini sholatnya harus tak patah tapi apa? Apa tuh seneng cocok. Iwan betapa basarianya sampai ngalami ngono lho. Usir bojo ya tahu. Bojo songo mimbargo ya tahu. Demo ya. Kan wis koyo umume wong tenan. Ora rasane didemo bojo. Iya. Ing kudu naturi kenal hayat dunya wa dinata kan kono demo bojo. Dari Quran mewangkel terus sampai asal-usul intallah kegunah lagi dilau azwajan khairam min gunnah. Bukan nak bujum cek ngono pekat rapopo asal-usul ayatul apa asal-usul intallah kegunah lagi dilau azwajan khairam min gunnah muslimatin mu'minatin qanitat. Itu kan basariah sekali kan. Artinya dialami Nabi itu kan basariah. Benar kok Nabi Musa bah. Jadi Nabi itu lembut ya macam-macam. Akhirnya dia lulus ke sini. Nanti mereka pun tidak lulus deh. Tapi orang keramat ke Nabi Yunus itu kan keramat. Uang wajibnya tenanan, uang sempurna nih orang. Khusyuk, hantem, gak tahu menyakiti siapa saja.
uripe itu dimasuh, mulane darah Isa al-Masih. Masuk itu kalau pakai pakaian itu putih-putih, terus tidak pernah ganti. Jadi dia memendetakan diri juga resmi. Makanya darah Isa al-Masih. Wong kuno maknane al-Masih kan macam-macam. Dari sini ra ora macam apa cerita kuno dari mereka iki apa? Roto. Ora sandal bulat ya. Al-Masih itu pakaian Masih itu khas Masih. Al-Masih itu pakaian khas-khas resmi gitu. Mulane niku ne pendeta-pendeta ora wajib rubania. Mulane mbak rubania dan itu ada uher. Rubania itu sesuatu yang khas religius juga jadi. Omongan itu tertib, berukur, terus pakai ada. Ya Nabi Isa ngono terus. Pada Nabi Muhammad, ono sahabat sing ora buka toan cetak. Ono sing apa salat Melayu. Ono sing ada yo Nabi di beno. Lah kok kataan tidak iku mun iki Nabi. Salah bae zaman kene. Lah kena salat Melayu niku kula teng kamar utuh. Iya nanti mas, tapi itu tuh kan dia mesti tukar anak gue kurang bisa apa? Tuh kira nak di mana? Lu apa Nabi Muhammad model Nabi Isa terus didongakno nang wis nang bar. Tapi apa dia biasa. Bahkan ketika salah kedungo itu sudah, Nabi kan gak dituruti, sampai 3 kali kan lagi wah. Asa nak menawa kowe ngene iki luwih apik karo. Wis kan ra kuat dulu. Ora nak menawa kowe ngene iki luwih apik karo. Ketika ada dituruti kan. Itu mulai bedik. Lu tahu pelayan enggak? Bu Nabi Muhammad betapa dasarnya sampai begitu. Nabi Isa enggak pernah. Mau dicek bebas nomari, wong mati. Sehingga karena seringnya nuruti kemauan umat ini kemudian dia posisinya mutlak. Nah, mutlak ini berbeda dari mana? Iya kak agak sombong. Wes tak begini dia hamil setiap wanita. Umpama menghentikan secara syariat. Tetap wong mentang. Masyarakat Indonesia ora siap menghentikan secara syariat. Kalau nak, teman mun jamaah subuh, mun wiridan, teman pun zuhur, mesti mentang. Semua orang yang dihormati, mesti orang-orang yang secara syariat itu memang apa itu ngomongi manusia bima yubu ayat tabi tadi. Kamane ora kulil hak wala kana murah. Ya betul lah, betul kan jenis mudah. Nah ini cerita sejarah betapa orang-orang yang kita hormati, kita harus itibar. Ada yang lewat jalur akhlak kayak Mbak Hamid, ada yang jalur hak kalau karang buron itu Mbak Misbah, Bang Ilan, ya kayak lah ini. Dan ini harus menjadi hajat. Tapi yang jalur akhlak itu sebetulnya sering dulu. Mau di sana dia sering dulu. Jadi jelas-jelas wali yang diakui, sekarang ini wali-wali yang diakui. Nah, beliau nuraninya ngeluh. Ya karena beliau tahu aturan-aturan syariat begitu. Nah, masa Nabi Muhammad itu Nabi Sayyidul Awalin, Nabi Datu yang dimulai kul innama ana basyarun mislukum rugi loh. Mestinya cara teori kultus rugi lah. Aku ya manusia kaya ora sah dihukum loh. Kalau sabe itu masih sedikit. Mislu, persis kamu loh. Mislu itu kan tingkat keserupaannya kan lebih ekstrim loh. Mislu itu wis entek ngamek. Aku itu basarun. Cuma yuha ilayya anama ilahukum ilahu. Itu menunjukkan bahwa yang penting itu risalah. Nah, Abu Bakar yang bisa baca itu kan. Ketika Kanjeng Nabi kabudut, Abu Bakar macam apa? Ayat itu apa ikma ta'ufidillah itu justru nilainya diikuti. Bahkan andaikan Muhammad mati terbunuh pun itu kamu tidak boleh ingkolabtum Allah. Al-Quran oleh ekstrim wama yang qali ala bayi kala yafiru buah ada apa? Aku balik kafir udah berubah wa saya silah syabut muaskan dan Allah akan membalas mereka. Mosok sing nyukuri matine Nabi dibalas apik kan lucu. Paham? Tapi maksudnya ayat itu begitu. Orang yang berlebihan mengkultuskan Nabi tentu tidak pernah puas dengan kesalahannya. Karena inginnya Nabi menjadi figur yang sempurna, hidup terus sempurna. Akhirnya tidak pernah syukur. Tapi orang yang melihat Nabi sebagai orang yang menuntaskan risalahnya, bahwa dengan risalah Muhammad kita menjadi mukmin, menjadi tahu, itu sudah syukur. Jadi gamane Nabi berhenti di situ saja sudah apa? Sudah syukur. Karena risalahnya sudah dianggap sempurna. Lalu Quran itu aneh, kalau yang menghentikan itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Orang al-yauma akmaltu lakum nafsakum. Dinakum. Urusan agama sudah.
Wa tamtu alaikum nikmati wa raditu Islam. Nabi Muhammad ra dibakar. Sebab itu sahabat sepakat Nabi gak dikholif. Orang hanya bicara risalahnya saja. Sampai sekarang semua kitab dakwah al-Islamiyah al-Risalah al-Islam. Figurnya itu ya dihormati di Sulawesi. Karena trauma dari saya bolak-balik trauma bergenerasi. Muhammad jadi Nabi bernabi juga. Sing kecelakaan dianggap anake pengira. Nah ini kados Ki Hamid Pasuruan, era Gus Idris ampun kersa politik. Idris mana kersa politik? Ya kersa bicara. Enggak ini pas karsa ya melo-melo kampanye. Aku arep ngaku cukup Pasuruan. Era dia Gusudin itu kersa BKP. Itu sebenarnya normal. Sebetulnya itu normal dari segi bahwa ada awal syariat. Jadi oke lah kita terima kasih sama Ki Arwani, Mbah Hamid. Tapi ngomong sing pencipta-pencipta beliau juga berlebihan positif yang kaya Pak Hamid, terus kesulin kan kaya Mbak Arwan. Itu tidak benar. Kalau begitu itu sudah berlebihan. Ada kata si Ngemon anaknya kan jadi DPR putra-putra. Itu sebetulnya dari sejarah itu bagus. Karena untuk menjaga tidak putus yang berlebihan. Meskipun orang lain berhak nilai ya mungkin beda. Tapi saya secara syariat itu tetap. Kalau era sampean misalnya anak Sulia itu boleh kan. Nanti kalau putusnya berlebihan nanti repot mas. Paham ya? Kita trauma dengan Nabi itu. Nah, Quran yang apa imata? Tapi yang kita syukuri adalah sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ora naksakum lho napa? Inna arsalnaka anha ayatin fayyun. Faktirofu ayatin mongko tapi gawe ayat mahal sertani ila ayat sing iso aku tak rutin. Inna satam ingsun arsalnaka nugasna ingsun kang sira Muhammad ya Muhammad bin Muhammad bil haqi lan barang. Tidak tersekelan betul. Wah, orang tugas mas. Itu pokoknya tak utus nerangno kebenaran. Orang nuruti selirane wong kafir di Quran. Sengaja tak utus agak nuruti selirane wong kafir. Kalau sampean wong gak jadi ganjel. Mungkin jadi kiai bener ate dia apa? Basiran hale betul. Man ing wong aja bakal nuruti sapa man ilahi maring hak tujuan nanti kan suwarga. Wa naziran lan meringat noman ing wong lan wujib kang ora nyembadani sapa man ilahi maring hak. Dan peringat no binari kan. Walatu salulan ora den jalui tanggung jawab sira. Ora den takok-takok sira. Anasil an asadu sakin sangka asal usule pendidikan kok. Tapi kowe dakwah ora usah nuruti wong kafir lah. Wong kafir gak ya nurut, iku ora urusan. Gak kan wong kafir kan ngene lho kamu. Awak jane pe Imam bin Muhammad. Lah dene ora nuruti karepku, muga nuruti karepku aku ya iki. Jare cara Quran. Ora tak turuti, Mas. Iku tetep ahli nar ora urusan. Cara cangkem elek ora gawale. Ora nuruti, Mas. Iku misale ra gelem nurut tetep ahli nar ora salah. Ana maksud iki nafsiri ayil kufar. Malahum lahib minhu. Ora usah ora bakal dihisab ditakoki tentang wong kafir. Takokane yenema iku krana apa lahum kufar lahib minhu ora beriman sapa? Kufar. Berarti kowe ora usah nuruti karepe wong kafir. Kowe ora sebenarnya ngarah dihisab kenapa mereka tidak iman. Innama alika yang mestine wajib ing atas sira al-balahu ta nyampe. Waktu kira aten ing siji kira abijas mitas al kelawan jadi lapatas Allah yang hale dadi.